Teman-teman semua, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa di mana pada saat ini kita masih diberikan kesehatan dan panjang umur. Terima kasih kepada Bapak Dr. Wirme Eka Putra, SEMSI, CIGNR, selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan 2. Perkenalkan, nama saya Juventus Laban dengan NIM C1C024096. Izinkan saya memaparkan materi yang berjudul PPh pasal 24 dan PPh pasal 25. Pengertian PPh pasal 24. PPh pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia. Pajak penghasilan merupakan perhitungan berapa besar jumlah pajak yang dikreditkan atau dikurangkan dari penghasilan yang ada di dalam negeri sehingga menghindari pengenaan pajak berganda. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Yang kedua yaitu ada penghasilan kena pajak atau PKP PPh pasal 24. Ini yang terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama pendapatan saham dan surat berharga lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham. Yang kedua yaitu penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa penggunaan harta benda bergerak. Yang ketiga yaitu penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan. Dan yang keempat yaitu pendapatan dari bentuk usaha tetap di luar negeri. Nah, ini yang ketiga ada penggabungan penghasilan. Untuk menghitung pajak penghasilan di luar negeri, langkah yang harus dilakukan adalah menghitung pajak penghasilan baik penghasilan dalam negeri maupun pajak penghasilan luar negeri, yang nantinya digunakan sebagai dasar penghitung pajak penghasilan pasal 24. Adapun proses penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk penghasilan dari usahanya dilakukan dalam tahun pajak diperoleh penghasilan tersebut. Nah, yang kedua itu untuk penghasilan lainnya dilakukan tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Dan yang ketiga untuk penghasilan berupa dividen yang diperoleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham yang disetor. Ini adalah contoh perhitungan PPh pasal 24. PT XYZ tahun 2019 memperoleh pendapatan neto di dalam negeri sebesar 25 juta dan dari luar negeri sebesar 10 juta. Asumsi pajak di luar negerinya sebesar 25%. Jawabannya yaitu total penghasilan yang tercatat adalah sebesar 35 juta. Nah, 35 juta ini dapatnya dari penghasilan dalam negeri yang sebesar 25 juta ditambah penghasilan luar negeri sebesar 10 juta, itu dijumlah. Dan total PPh terutang yaitu 25% dikali 35 juta tadi sama dengan 8.750.000. Nah, PPh maksimum yang dapat dikreditkan yaitu rumusnya penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikali total PPh terutang, yaitu nominal 10 juta dibagi 35 juta dikali 8.750.000 sama dengan 2.500.000. Jadi, PPh terutang yang sudah dibayarkan di luar negeri adalah sebesar 2.500.000. Dengan begitu, nominal ini akhirnya digunakan sebagai pengurangan pajak dalam negeri. Dari selanjutnya itu ada PPh pasal 25. Pengertiannya yaitu merupakan pembayaran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak secara angsuran setiap bulan. Artinya, dapat diasumsikan bahwa penghasilan tahun ini sama dengan penghasilan tahun sebelumnya. Tentu saja nantinya akan ada perbedaan dengan kondisi sebenarnya ketika tahun pajak sekarang sudah berakhir. Selisih tersebutlah yang harus dibayar sebagai kekurangan pajak akhir tahun. Nah, yang selanjutnya itu subjek pajak PPh 25. Yang terbagi menjadi 3 yaitu yang pertama wajib pajak badan seperti perusahaan, instansi pemerintahan, CV, firma, dan lain-lain. Yang kedua yaitu wajib pajak orang pribadi seperti perorangan. Yang ketiga yaitu pengecualian wajib pajak yang penghasilannya dikenakan PPh final. Nah, ini ketentuan besar angsuran PPh. PPh pasal 25 mengatur tentang angsuran, yaitu besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak yang penghasilan yang terutang menurut SPT tahunan PPh tahun pajak yang lalu yang dikurangi dengan dipungut atas
penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh diterbitkan dibagi 12 bulan atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Nah, selanjutnya itu ada contoh perhitungan PPh 25. Tuan Beni ini tergolong TK0. Terdaftar sebagai wajib pajak KPPA tanggal 1 Februari 2015. Penghasilan neto fiskal setahun pada tahun 2018 adalah 100 juta. Besarnya PPh pasal 25 setiap bulan untuk tahun 2015 atau 18, yaitu penghasilan neto setahun yaitu tadi Tuan Beni memiliki 100 juta ya. Terus PTKP-nya dia tergolong TK0 yaitu sebesar 50 juta. Maka 100 juta dikurang 50 juta. Maka hasilnya 46 juta. Dan 46 juta inilah yang disebut dengan PKP, yaitu penghasilan kena pajak. PPh terutang. PPh terutang ini berarti 5% dikali 46 juta yang PKP tadi, maka hasilnya 2.300.000. Nah, ini itu besar angsuran PPh pasal 25 April 2019 adalah 1/12 dikali 2.300.000. Jumlahnya yaitu 191.666,67. Jadi angsuran PPh setiap bulannya yaitu per bulannya yaitu 191.666,67. Nah, sekian pemaparan materi saya. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan penyampaian saya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.